Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan membahas topik harta karun yang tersembunyi di bumi Nusantara, uranium. Di tengah krisis energi global dan tekanan untuk beralih dari energi fosil, satu kata yang jarang muncul di ruang publik Indonesia mulai menggeliat, uranium. Unsur radioaktif yang kerap dikaitkan dengan bom nuklir ini sebenarnya menyimpan potensi luar biasa sebagai bahan bakar energi masa depan. Pertanyaannya, benarkah Indonesia memiliki cadangan uranium yang berlimpah? Dan jika iya, apakah ini bisa menjadi harapan baru bagi ketahanan energi nasional? Tak banyak yang tahu, Indonesia sebenarnya menyimpan kekayaan uranium di sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi. Menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, survei geologi menunjukkan adanya indikasi cadangan uranium yang menjanjikan. Salah satu wilayah dengan potensi besar adalah Kalan, Kalimantan Barat, yang sejak era 1980-an telah dieksplorasi. Namun, sampai saat ini, uranium Indonesia masih belum ditambang secara komersial. Alasannya bukan karena tidak ada, tapi lebih kepada kesiapan dan regulasi, teknologi, dan tentu saja politik energi nasional. Sudah sejak 1950-an, Indonesia bercita-cita mengembangkan energi nuklir. Bahkan pada masa Orde Baru, Soeharto sempat memerintahkan riset pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Tapi proyek itu selalu gagal bangkit, ditolak publik dengan dalih risiko bencana seperti Chernobyl atau Fukushima. Padahal, jika dilihat dari sisi ilmiah, teknologi nuklir kini sudah jauh lebih aman. Reaktor generasi baru, termasuk Small Modular Reactor atau SMR, dirancang untuk meminimalisasi risiko. Bahkan banyak negara berkembang seperti Bangladesh dan Uni Emirat Arab sudah mulai mengoperasikan PLTN sebagai solusi jangka panjang. Ketersediaan uranium domestik memberi Indonesia keunggulan strategis. Negara yang mampu mengelola bahan bakar nuklir sendiri bisa lebih mandiri secara energi. Di era globalisasi yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga embargo energi, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan listrik, tapi juga soal kedaulatan nasional. Bayangkan jika Indonesia mampu mengekstraksi uranium, mengolahnya, membangun reaktor nuklir sendiri, ketergantungan pada batu bara dan impor gas bisa dikurangi drastis. Emisi karbon juga bisa ditekan, sejalan dengan komitmen net zero emission 2060. Namun, realitas tak semudah angan. Indonesia masih belum memiliki fasilitas pengolahan uranium dari biji menjadi bahan bakar reaktor. Infrastruktur hukum terkait pemanfaatan nuklir untuk energi juga belum sepenuhnya solid. Apalagi, isu keamanan dan resistensi publik terhadap nuklir masih tinggi. Belum lagi soal tenaga ahli. Energi nuklir memerlukan SDM yang sangat khusus. Kita memang punya ilmuwan andal di BATN, tapi jumlahnya belum cukup untuk menggerakkan industri nuklir nasional skala besar. Uranium memang bukan solusi instan, tapi jika dikelola dengan visi jangka panjang, ia bisa menjadi game changer, seperti batu bara yang dulu membawa Indonesia jadi raja energi di Asia Tenggara. Uranium bisa membuka babak baru, energi bersih, kuat, dan berdaulat. Indonesia tidak boleh selamanya bergantung pada energi fosil. Di tengah pergeseran global menuju dekarbonisasi, saatnya kita menoleh ke dalam bumi sendiri. Mungkin di antara bebatuan Kalimantan dan pasir Bangka tersimpan jawaban atas mimpi energi kita yang selama ini tertunda. Setiap malam, jutaan rumah bergantung pada aliran listrik. Tapi tahukah kamu, lebih dari 60% listrik Indonesia masih ditopang oleh batu bara. Kotor, tua, dan perlahan mulai ditinggalkan dunia. Tapi sekarang ada langkah berani. Indonesia sedang bersiap membangun sesuatu yang selama ini hanya jadi wacana, pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu, kenapa sekarang PLTN kembali dibicarakan? Jawabannya sederhana. Krisis energi dan perubahan iklim. Kita butuh listrik yang bersih, stabil, dan tahan jangka panjang. Dan tenaga nuklir adalah salah satu jawabannya.
PLTN tak menghasilkan emisi karbon saat beroperasi. 1 kilogram uranium bisa menghasilkan energi setara 3.000 ton batu bara. Reaktor modern lebih aman dan efisien. Pemerintah kini serius. Pada tahun 2023, Indonesia resmi mengumumkan rencana membangun PLTN pertama pada 2032. Lokasi potensial di Kalimantan Barat, jauh dari jalur gempa, dekat dengan sumber daya uranium lokal. Ini bukan lagi mimpi. Rencana induknya sudah masuk dalam dokumen transisi energi nasional. Tapi, jalan ke sana tidak mudah. Masih ada tantangan besar. Regulasi ketat, biaya pembangunan tinggi, persepsi publik yang penuh ketakutan, dan kesiapan SDM. Isu nuklir bukan cuma soal sains. Ini soal kepercayaan publik. Jika pemerintah gagal membangun transparansi, namun jika berhasil, PLTN bisa jadi game changer. Listrik melimpah untuk industri, emisi karbon ditekan, dan Indonesia tidak lagi bergantung pada batu bara. Bahkan mungkin bisa jadi pemimpin energi nuklir di Asia Tenggara. Dengan uranium dan thorium yang kita punya, kita bisa mandiri, bahkan bisa ekspor energi atau teknologi. Di dunia yang terus haus energi, Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Kita bisa tetap di jalur lama, berisik, berasap, dan penuh limbah. Atau kita bisa melangkah ke depan, menyalakan masa depan dari dalam inti atom. Pilihannya ada pada pemerintah kita. Tapi sekarang semuanya berubah. Krisis energi makin parah. Harga batu bara naik dan kita mulai sadar bumi ini nggak akan tahan terus disiksa. Listrik Indonesia 60% lebih masih dari batu bara. Target net zero emission 2060, PLTN, emisi 0 saat beroperasi. PLTN bukan cuma soal listrik, ini soal masa depan. Mau kita wariskan apa ke generasi selanjutnya? Kita bahas yang paling banyak ditakuti, keamanan. Dulu reaktor nuklir gede-gede. Kalau bocor bisa kayak Chernobyl. Tapi sekarang teknologi udah berubah. Ada yang namanya small modular reactor, reaktor kecil. Canggih, bisa otomatis mati sendiri kalau ada gangguan. Bahkan bisa ditanam di bawah tanah. Reaktor generasi keempat, pendingin pasif, desain anti gempa. Jadi PLTN hari ini bukan monster, tapi teknologi yang justru bisa ngamatin kita dari bencana energi. Indonesia bakal bangun PLTN pertama di Kalimantan Barat. Targetnya mulai konstruksi 2032. Lalu pertanyaannya, kenapa di Kalimantan Barat? Jauh dari patahan gempa, dekat dengan potensi tambang uranium, wilayahnya luas dan minim resistensi sosial. Bayangin, di tengah hutan tropis Kalimantan, berdiri reaktor nuklir modern, bukan buat perang, tapi buat masa depan. Jujur aja, ini bukan proyek yang gampang. Tantangannya banyak, biaya mahal, SDM terbatas, regulasi belum siap, publik masih was-was. Kalau meledak gimana? Kalau bocor gimana? Dan itu tugas kita semua, bikin transparan, edukatif, dan terbuka. Biar publik ngerti bahwa nuklir bukan cuma tentang bencana, tapi juga harapan. Pertanyaannya sekarang, apakah PLTN ini akan jadi akhir dari era batu bara? Atau sekedar wacana lagi yang akan hilang di telan waktu? Satu hal yang pasti, energi masa depan nggak bisa terus ngandelin masa lalu. PLTN bukan cuma soal listrik, ini soal keberanian buat berubah, soal tekad buat nggak ketinggalan zaman, dan soal mimpi. Bahwa suatu hari nanti, kita nggak cuma impor teknologi, tapi jadi pionirnya. Tenaga nuklir bukan akhir dunia, tapi mungkin awal dunia baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten energi masa depan yang lebih cerdas dan kritis.